Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapak buat penyertaan Tuhan. Tuhan sudah sertakan kami hingga di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau layakkan kami datang di hadirat Tuhan. Siapkanlah hamba Tuhan sehingga firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan dapat kami terima, dapat kami jadikan pedoman di dalam hidup kami. Pakai kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Ini kami datang ke hadirat Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 7 hingga 10. Bisa kita lihat sama-sama. Saya akan bacakan secara pribadi mengenai Tuhan dan hamba. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatkanlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan setelah itu baru engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berkata, berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya, yang di sini yang menjadi topik gambaran garis besar yang ingin Lukas ceritakan, Yesus ceritakan dari perumpamaan tentang seorang Tuhan dan hamba ini, dapat kita lihat jelas dari ayat per ayat. Mulai dari ayat 7 mengenai hamba yang mengerjakan bagian ladang, ternak, bagian rumah. Kualitas seorang hamba yang ditunjukkan di sini adalah hamba itu rajin dan bertanggung jawab. Mulai dari hal terkecil hingga hal terbesar, ia kerjakan dengan baik. Di ayat 7b, dia tidak mengharapkan bahwa saat dia pulang, turut-turut capek, maunya nanti kayak mana ya. Dia tidak mengharapkan akan, ayo makan. Tapi dia menerima tugasnya kembali, siapkan lagi makanan untuk makan malam tuannya. Itu menjadi karakter yang bisa kita lihat bahwasanya dia rajin, bertanggung jawab, dan juga dia tidak merasa bahwa harus menerima imbalan atas apa yang telah dilakukannya. Lalu di ayat 8, bukankah sebaliknya? Dia harus melakukan dengan sungguh-sungguh, menyiapkan dengan sungguh-sungguh, mengikat pinggangnya, persiapkannya untuk tuannya. Dia bekerja, melayani dengan sungguh-sungguh. It's magic. Di ayat 9 kita lihat, adakah ia berterima kasih? Pada zaman ini, hamba tidak harus diucapkan selalu terima kasih oleh tuannya. Bahkan hingga sekarang. Namun kebanyakan di sekarang ada banyak penerapan sosial yang baik. Setelah selesai, terima kasih ya gitu. Tapi pada zaman ini tidak ada kewajiban untuk mengucapkan terima kasih. Jadi si hamba juga tidak harus mendapatkan kata-kata terima kasih. Dia harus rela berkorban tanpa pamrih. Pastinya. Di ayat 10 yang menjadi goals, tujuan utama dari Tuhan dan hamba ini di mana di ayat 10, hendaklah kamu rendah hati. Rendah hati di sini dapat kita melihatnya dari kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, seolah-olah hamba ini atau pelayan ini merasa bahwa dirinya bukanlah apa-apa meskipun dia telah memberikan, melakukan servis yang terbaik, pelayanan yang terbaik, tapi ini bukan apa-apa. Inilah tanggung jawabku, tugasku. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga dari konteks perumpamaan ini, apa yang ingin Yesus katakan kepada kita? Ya, bisa kita lihat bahwa Yesus di sini ingin kita melihat konteks religius yang terjadi, bahwa para murid-murid, para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan akan melihat bahwa tentang menekankan tentang diberi atau tidak diberi, diucapkan terima kasih atau tidak, bekerja dengan tulus atau tidak. Kita harus bisa melihat
kesiapan hati kita untuk bekerja, tapi tidak ada hasil yang bisa kita lihat secara langsung, baik itu secara material, non material, tidak. Sehingga sebab jika kita ingin menjadi yang terdahulu, haruslah kita menjadi yang terakhir, melayani meskipun menjadi yang terakhir. Saat makan di banyak-banyak acara, menjadi pelayan yang terbaik. Saat kita sudah selesai semuanya, kita makan yang terakhir. Kita tidak mau semuanya orang kekurangan. Biarlah kita. Itu kualitas hamba yang ditunjukkan di Lukas 17 ini, di mana Yesus juga menjadi teladan bagi kita, yang membasuh kaki murid-muridnya. Ia juga mendoakan murid-muridnya. Bahkan juga ia mengumpulkan, mengajarkan murid-muridnya untuk bagaimana hidup tanpa dia nanti. Bahkan ia pun mengutus Roh Kudus akan menjaga-jagai mereka. Ya, Tuhan Yesus aja rela seperti itu, membasuh. Dia tidak punya otoritas yang raja yang akan dibanggakannya, tapi dia datang menjadi teladan, sehingga tidak ada hamba yang berkata, Allah telah berhutang kepada aku atas perbuatanku. Tidak ada hamba yang seperti itu. Karena hamba yang ingin ditunjukkan di sini, kualitas hamba yang ingin ditunjukkan di sini bukan kualitas yang duniawi, tapi kualitas yang surgawi. Di mana Yesus memberikan perspektif, sudut pandang, kacamata berpikir yang baru mengenai seorang hamba, walaupun ya bekerja terus full time, dicaci, bahkan direndahkan, dijual belikan, apa-apa yang paling terhina diberikan posisinya, tapi tidak diberi upah yang sepadan. Gaji-gaji karyawan bawah ditahan, gaji-gaji pekerja-pekerja honor dikurangi. Tapi tidak untuk itu. Bukan tentang ukuran dalam kita memberikan kasih, memberikan perbuatan, tidak lagi dengan ukuran. Karena Tuhan akan berikan yang sepadan dengan kita. Tuhan tidak akan tahan hujan. Tuhan tidak akan tahan hujan berkat. Berkat hadir di dalam hidup kita. Sehingga kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus terus meneladani seperti yang Yesus ingin ceritakan dalam perumpamaan ini. Hamba harus mengasihi tuannya seperti apapun perbuatan tuannya. Sehingga seperti halnya juga Allah memberikan kita pujian dan upah pun melalui anugerah dan bukan dengan balas jasa. Anugerah, hanya dengan anugerah. Jadi kita pun harus menjadi hamba-hamba yang berkualitas.